dibawa kemana sekolah ini dalam 4 tahun maupun 5 tahun ke depan. Harapan untuk para peserta didik yang ada di SLB Negeri 1 Tabanan ini sekaligus nih kira-kira pesannya Bapak selaku Kepala SLB Negeri 1 Tabanan untuk teman-teman peserta didik yang ada di SLB kita. Belajar keterampilan yang banyak karena itu akan menjadi bekal hidup kalian suatu saat nanti di dunia kerja, karena dunia kerja itu lebih keras daripada dunia pendidikan. Kalau di sini kita dianggap sama semua guru. Kadang-kadang kita dipeluk, kadang-kadang disalamin, kadang-kadang dicium seperti itu. Itu yang membuat saya menjadi vibrasi saya positif saya di sini di SLB. Sangat senang sekali. Itu hal yang lucu yang saya Oke, halo Sobat Ika, salam kenal. Ini adalah segmen pertama yang ada di channel SLB Negeri 1 Tabanan. Ini adalah Dialog Tika, satu cerita membawa 1000 makna. Jadi harapannya teman-teman nanti tonton lanjut ya. Kira-kira di Dialog Tika tuh ceritanya tentang apa saja. Nah, di segmen ini itu tidak hanya bercerita tentang dunia anak berkebutuhan khusus saja, tapi banyak tema yang sangat menarik yang akan kita bahas di Dialog Tika. Nah, karena ini adalah segmen perdana, maka kita kenalan dulu. Nama saya adalah Novia. Nah, untuk tamu kita kali ini kira-kira siapa ya? Nah, kita panggil dulu yuk kira-kira tamu kita siapa. Kepada Bapak Meis, Gadiana silakan. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? baik. Oke. Ibu sehat? Luar biasa, hari ini tetap semangat ya Pak ya. Nah, ini tuh tayangan perdana kita Bapak. Kebetulan kan di SLB Negeri 1 Tabanan tuh ada channel YouTube tuh. Jadi kita ini punya segmen yang namanya Dialog Tika, dialog tim kreatif dengan satu cerita membawa 1000 makna. Karena tayangan perdana nih Pak Mei dijadikan bintang tamu pertama. Sudah siap Bapak? Siap. Oh, siap, luar biasa. Nah, kita saling sharing informasi saja Pak Mei terkait bagaimana sih dunia anak berkebutuhan khusus dan cerita dari Bapak Mei, bagaimana Bapak bisa menjadi kepala SLB Negeri 1 Tabanan nih, kalau boleh tahu apa sih yang menginspirasi Bapak menjadi kepala sekolah khususnya tuh di SLB Negeri 1 Tabanan, kalau boleh tahu? Baik Bu Novi, saya sapa dulu ya penonton semua ya. Halo, saya Inyoman Meatosdano, Kepala SLB Negeri 1 Tabanan. Betul Bu Novi, yang menginspirasi saya menjadi Kepala SLB Tabanan adalah kepala sekolah itu adalah sebuah panggilan. Jadi kalau kita punya passion dalam dunia pendidikan, kenapa peluang ini tidak diambil? Jadi tentunya dalam keseharian dedikasi maupun kerja keras yang kita utamakan dalam memacu diri kita ingin menjadi kepala sekolah. Tentunya ada beberapa juga apresiasi untuk kita sendiri dalam menjadi kepala sekolah itu apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya manajerial, kita harus paham tentang manajerial kita dari keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kepemimpinan, bagaimana kita menjadi pemimpin juga kita harus pahami. Yang ketiga komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi efektif antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua siswa. Yang keempat adalah visi misi. Jadi kita menjadi kepala sekolah harus punya visi misi, mau dibawa kemana sekolah ini dalam 4 tahun maupun 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah teknologi. Tidak bisa kita pungkirin di tahun-tahun sekarang ini teknologi maupun program-program banyak sekali diluncurkan. Jadi mau nggak mau kita harus sering belajar. Jadi itu yang menjadi motivasi saya menjadi kepala sekolah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih Pak kesannya jadi kepala sekolah tuh di SLB, terutama di SLB, karena kita tahu nih kalau di dunia anak berkebutuhan khusus kan ini dunia yang menyenangkan buat kita sebagai guru tuh. Kira-kira kalau dari sisi kepala sekolah tuh gimana sih Pak? Ada nggak sih kayak cerita atau pengalaman saat Bapak tuh menjadi kepala sekolah yang pertama kali di SLB Negeri 1 Tabanan itu? Ya betul Bu Novi. Jadi saya menjadi kepala sekolah di sini dari tahun 2022. Jadi hal yang pertama yang harus saya pelajari itu adalah RKJM kita, rencana kerja jangka menengah kita dalam 4 tahun ke depan tuh apa saja yang harus kita lakukan, kita tuangkan dalam RKT, rencana kerja tahunan. Jadi dalam setahun ini kerja kita terprogram, terproses sesuai dengan alurnya. Setelah itu baru kita lihat ke RKS kita, apa saja dana-dana yang bisa dimotivasi untuk pengembangan sekolah luar biasa.
Jadi setelah itu baru kita laksanakan program-program yang ada di RKAS dan RKT tersebut, supaya nanti di akhir tahun itu kita biasanya laksanakan yang namanya refleksi akhir tahun itu. Jadi kita tinjau berapa program yang udah berjalan, beberapa program yang harus kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Oh gitu. Ya. Jadi ternyata nggak mudah juga ya tugasnya kalau menjadi seorang kepala sekolah tuh. Banyak banget ya Pak ya, Ya, ternyata. betul. Saya pikir mah cuman gitu-gitu aja, ternyata banyak sekali loh teman-teman. Maka dari itu kita apresiasi untuk guru-guru hebat di luar sana dan kepala sekolah hebat di luar sana. Nah, Bapak, kita kan di dunia ini kan pasti akan menemui yang namanya tantangan nih. Betul. Bapak pun sama seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi selama menjadi kepala di SLB Negeri 1 Tabanan ini, dan kira-kira tantangan yang Bapak hadapi itu solusinya dan bagaimana cara menanganinya Pak, boleh tahu? Baik, Novi. Tantangan terbesar saya dari tahun 2022 itu adalah yang pertama, masuknya kita kurikulum Merdeka, tentunya ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di sana kita guru-guru kita akan dilatih melalui pengelolaan kinerja. Jadi beberapa dari guru-guru kita di sini ada yang memang sudah artinya berumur. Jadi saya mempunyai tantangan gimana caranya guru-guru kita semua bisa mengikuti platform Merdeka Mengajar itu. Jadi solusi yang saya ambil saat itu adalah kita membuat sebuah komunitas belajar, komunitas Lubsata, kita namakan ya Galaksi, guru aktif belajar dan beraksi. Jadi setiap kita pertemuan kita galakkan lagi PMM kita, jadi semua guru sekarang sudah mengikuti pengelolaan kinerja dengan baik. Luar biasa, hebat banget nih. Nah, kalau seumpama nih Pak yang berkaitan dengan peserta didik nih dan staf ataupun guru, karena kita tahu juga nih kalau tahu di SLB Negeri 1 Tabanan tuh ada berapa banyak sih Pak gurunya kalau di sini tuh? Gurunya semua 37. 37. Kalau untuk keseluruhan bersama staf 52. 52. Kalau peserta didiknya Pak? Peserta didiknya sampai tahun ini 206. Wih, banyak Iya, juga ya, betul, ternyata ya. ya luar biasa loh. Nah, pernah nggak Bapak Mei itu punya momen yang paling berkesan itu yang berkaitan dengan peserta didik ataupun dengan guru atau staf Pak selama mengajar di sini tuh? Iya, saking banyaknya kita punya momen, banyak sekali sebenarnya Benar, momen-momen, tapi juga saya akan pilih 3 momen aja. Oke, siap. 3 momen terbaik saya. Yang pertama mungkin siswa dulu ya. Oke. Jadi momen terbaik saya dengan siswa itu waktu pelaksanaan pentas kesenian. Pentas kesenian. Jadi anak-anak kita berikan momen untuk tampil, mengapresiasikan diri. Kadang-kadang di sana saya memberikan air mata bahwa mereka tuh bisa sebenarnya loh. Betul. Cuman kita perlu artinya adakan mereka panggung, itu aja sebenarnya. Itu momen saya paling berharga dengan anak, apalagi kemarin anak-anak kita beberapa yang berprestasi udah lulus dari sini. Saya ingin mereka tuh memiliki pekerjaan yang layak. Itu harapan kita. Terus yang kedua, momen bersama guru itu banyak kemarin yang dapatkan di waktu kita kenalan outbound. Kebersamaan kita menjadi erat di sana di outbound, kita saling berkeluh kesah di sana. Jadinya sama guru yang biasanya kita cuman tugas kita mengajar, kita bisa bersharing bersama teman-teman semua di sana. Dan yang ketiga, momen saya bersama orang tua. Jadinya bersama orang tua tuh banyak momen kita sering ngumpul di bawah kan, ada tempat kita buat tempat memang ruang tunggu orang tua. Jadi kita bisa di sana saling bersharing, bertukar pikiran bagaimana caranya kita biar anak kita ke depannya itu lebih maju. Oke, luar biasa. Kalau ditilik tuh ya, dari ceritanya Bapak tadi itu ternyata tidak hanya orang tua saja, guru dan peserta didik di SLB Negeri 1 Tabanan tuh saling berkolaborasi dengan baik ya Bapak ya. Dan itu membuktikan bahwa dengan adanya kolaborasi yang aktif tuh kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Iya, pastinya. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Bapak Mei sendiri melihat peran sekolah tuh bagaimana sih, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mengupayakan pengembangan potensi dari masing-masing peserta didik kita itu seperti apa Bapak? Untuk mengembangkan potensi dari masing-masing siswa itu, yang pertama yang kita laksanakan adalah asesmen dulu, Bu. Kita laksanakan asesmen minat bakat dulu ke siswanya semua. Setelah kita dapatkan asesmen minat bakatnya, kita mengetahui jadinya metode pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan apa yang akan kita kembangkan ke depannya. Jadi dari asesmen minat bakat itu kita dapatlah keterampilan yang akan kita menjadikan goal point kita nanti, itu saat nanti yang akan dibawa oleh anak-anak untuk di dunia kerja, seperti itu. Oke, berarti ini anak-anak akan melewati yang namanya asesmen
untuk mengetahui itu kira-kira minatnya ada di mana sih, Ya, bakatnya betul. di mana Gimana sih seperti itu ya. bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi kita Oke. bisa metode pengajarannya nanti seperti apa dan keterampilan apa yang akan kita latih untuk siswa supaya kedepannya itu mereka punya yang namanya keterampilan. Seperti visi kita kan berakhlak mulia, terampil dan mendiri terampilnya itu di mana. Itu yang kita cari. Oke. Jadi semua yang dilakukan di SLB itu berkaitan dengan visi Iya, misinya. harus. Harus ya Pak ya, Iya, harus seiring betul. sejalan seperti Betul, itu. ya. Oke, kalau di SLB Negeri 1 Tabanan itu kira-kira ada program atau inisiatif khusus nggak sih yang dilakukan oleh Bapak selaku Kepala SLB Negeri 1 Tabanan yang memberikan dampak positif tuh buat peserta didik kita di sini? Baik, selama 2 tahun saya menjabat, ada 6 program yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama mungkin program pembiasaan. Oke. Jadi kita dalam pembiasaan itu kita punya namanya 5S ya. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu yang kita Oke. laksanakan. Program yang kedua yang kita laksanakan yaitu pengolahan sampah. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan bank sampah. Jadi anak-anak tuh biar tahu program kita namanya PIS, pilah pilih sampah. Jadinya anak-anak itu bisa memilih mana sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah plastik itu bernilai jual tinggi, jadi bisa kita jual lagi. Jadi kita bekerja sama dengan bank sampah, itu akan diambil sampah plastik kita setiap sebulan sekali. Terus program kita selanjutnya itu ada program yang namanya Asbun Seni. Asbun Seni ini anak aksi berkebun semenjak dini. Jadi semenjak dini kita latih anak-anak untuk caranya berkebun, mulai pembibitan, bagaimana, mulai menyiram. Jadi masing-masing kelas kita jadwalkan mempunyai kebun sendiri-sendiri. Jadinya mereka punya tanggung jawab setiap pagi-pagi untuk menyiram kebun-kebun mereka masing-masing dan program-program lainnya. Terus untuk tahun depan saya punya 2 program lagi. Rencananya tahun depan 2025 ini yang pertama adalah program Simpatika, simpanan pelajar berjangka. Jadinya rencananya nanti kita akan di sekolah bekerjasama dengan pihak bank juga mengaktifkan menabung lagi anak-anak akan mulai menabung. Jadi nanti setiap kita akhir tahun kan ada namanya outing kelas. Jadi mereka nggak minta lagi dana ke orang tua untuk outing kelasnya. Jadi itu bisa diambil dari tabungan mereka. Jadi tidak akan memberatkan orang tua. Yang kedua kita namanya ada program peduli. Peningkatan dukungan literasi. Jadi kemarin saya lihat kita kan merencanakan berdasarkan PBD, perencanaan berbasis data. Jadi kita lihat di rapor pendidikan kita bahwa literasi kita kurang. Apa yang akan kita dukung dengan literasi? Makanya saya buat peduli, peningkatan dukungan literasi. Nanti rencananya kita akan up perpus kita menjadi lebih baik, perpustakaan digital. Itu rencananya ke depan digital. Jadi semua buku akan terintegrasi di komputer. Ada programnya juga nanti. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan bekerja sama dengan perpustakaan keliling Kabupaten Tabanan. Jadi setiap hari Jumat anak-anak akan dikasih buku-buku kita tingkatkan literasi anak untuk membaca. Habis itu selesai anak-anak membaca, nanti sudah selesai kita acak salah satu ke depan untuk menceritakan apa yang anak-anak baca. Jadinya itu seperti itu program kita akan tahun depan ini. Luar biasa sekali. Ya, menurut saya itu keren banget sih. Nanti kalau semua terlaksana tuh pasti akan menjadi program yang sangat keren, luar biasa. Nah, melihat program-program unggulan nih di SLB Negeri 1 Tabanan tuh Pak, pasti kan butuh yang namanya perlibatan dari guru dan orang tua tuh kan Pak. Bagaimana sih Bapak melihat dalam sisi itu? Ya. Untuk pelibatan guru dan orang tua, saya di sini membentuk namanya guru sahabat keluarga. Jadi kemarin kita sudah workshopkan, kita udah libatkan orang tua dan guru dalam workshop tersebut. Bagaimana sih biar guru juga paham bagaimana menjadi orang tua siswa siswa juga paham bagaimana kalau menjadi guru. Jadi kedua ini harus bersaling berkolaborasi. Misalkan di sekolah kita ajarkan buat kesepakatan kelas gitu misalnya. Masalah kelas kita di sekolah misalnya disiplin bangun pagi, kita juga harus mengomunikasikan ke orang tua. Bu, kita disiplin di sekolah itu bangun pagi, artinya ke sekolah itu harus tepat waktu, misalnya 7:30 sudah di sekolah. Jadi orang tua mengimbaskan di rumahnya itu bangun anak-anak jam 6 pagi. Jadi mereka punya waktu 1 jam untuk berkemas-kemas, merapikan tempat tidur, merapikan pakaian yang sudah dipakai, sama masukkan dalam buku. Jadi jam 7 udah berangkat, 7:30 sampai sekolah. Jadi itu
harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa biar Betul. nyambung. Kalau kita aja di sekolah suruh disiplin, anak-anak di rumah gak disiplin kan percuma Iya, juga. betul juga sih. Ya, itu yang kita ingin tanamkan dari guru sahabat keluarga ini. Wah, luar biasa. Karena memang kita mengingat juga sih kalau kita itu tidak 24/7 ya, Pak ya. betul, Kita ya. selalu bersama anak-anak. Jadi kolaborasi antara orang tua dengan guru itu sangat penting ternyata. Nah, dari hal ini semua Pak, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan oleh SLB Negeri 1 Tabanan ini untuk kedepannya? Yang ditingkatkan yang pertama itu sarplasnya, Bu. Oke. Memang kita sudah bangun gedung 2002 ini, tapi ada beberapa gedung yang belum kita punya dari segi keterampilan ya. Oke. Gedung keterampilan masih kita belum punya. Yang kedua, kita belum ada gedung yang namanya gedung bersama OM khususnya itu. Khususnya kita belum punya OM, BKPBI dan lain sebagainya, Iya, itu betul. kita belum punya, itu sarplasnya. Terus faktor pendukung juga misalnya komputer kita belum lab udah punya tapi belum mendukung sepenuhnya untuk siswa. Jadi ada masih siswa yang menunggu misalnya temannya, itu yang masih kita dari segi sarplasnya. Dari segi program kita sudah jalankan juga dan yang lainnya akan mengikuti. Jadi itu yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya, Ibu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ada nggak sih Pak harapan untuk para peserta didik yang ada di SLB Negeri 1 Tabanan ini, sekaligus nih kira-kira pesannya Bapak selaku Kepala SLB Negeri 1 Tabanan untuk teman-teman peserta didik yang ada di SLB kita apa ya Pak? Pesan untuk anak-anak belajar yang rajin, Tuh. jangan sering main-main di luar. Oke. Terus disiplin akan waktu maupun diri sendiri, belajar keterampilan yang banyak karena itu akan menjadi bekal hidup kalian suatu saat nanti di dunia kerja, karena dunia kerja itu lebih keras daripada dunia Benar, pendidikan. betul, Ya betul seperti sekali. itu pesannya untuk Oke. anak-anak. Kalau untuk guru dan staf Pak, ada Ya. nggak sih pesannya? Untuk Bapak Ibu guru dan staf, tolong perkaya diri akan ilmu, selalu belajar. Sekarang ilmu tuh nggak hanya dari buku, dari internet yang Bapak sering pegang, dari HP gadget bisa mencari. Di PMM juga banyak model-modelnya, model pembelajaran seperti apa, bagaimana cara kita mengajar, metode-metode apa yang diajarkan itu banyak di internet sekarang. Perkaya diri dengan ilmu supaya kedepannya Bapak Ibu guru menjadi pembelajar yang menyenangkan. Oke, Seperti itu. Bapak, itu pesannya tuh. Nah, mudah-mudahan pesannya itu merasuk ke dalam diri kita ya, tidak hanya untuk Bapak Ibu guru saja, buat teman-teman peserta didik SLB Negeri 1 Tabanan, tetap semangat ya teman-teman. Nah, Bapak, kalau di SLB Negeri 1 Tabanan itu kira-kira karakteristik dari peserta didik berkebutuhan khususnya itu ada apa saja sih Pak? Kalau di sini Di sini karakteristiknya ada tunanetra, ada tunanetra. ya ada tunarungu, Oke. tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Jadi kita gitu. harus menerima semuanya, Ibu. Oke. Ya. Karena kalau kita bicarakan sejarah, kalau dulu namanya sebelum SLB Negeri 1 Tabanan adalah SLBB Negeri Tabanan. Jadi kita hanya menerima anak BB itu tunarungu. Oke. Ya, jadi Oke, sekarang semenjak berubah nomenklatur menjadi SLB Negeri 1 Tabanan itu tahun 2017 kita berubah nomenklatur, kita harus menerima semua anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Oh, jadi di sini semuanya tuh kita menerima Iya, kondisi betul, ya. ya, Oke. kondisinya. Jadi sangat-sangat beragam Iya, gitu. betul ya. Luar biasa. Kita Ada nggak sih Pak? majemuk. Majemuk sekali. Iya, betul. Oke. Bapak ada nggak sih Pak pengalaman Bapak tuh ya secara personal nih dengan anak-anak dengan kondisi misalnya nih dengan hambatan penglihatan ataupun hambatan tunarungu yang kira-kira sangat berkesan sekali nih buat Bapak tuh ada nggak sih? Saya karena dulu ngajar tunarungu banyak ya hal yang saya ngajarkan tunarungu sampai anak-anak belajar ke rumah saya dulu gitu. Oh, gitu? Ya betul, karena saya ngajar desain grafis dulu, jadi anak-anak itu waktu lomba itu mereka karena mungkin nggak puas dengan waktu di sekolah, mereka ke rumah rame-rame ke rumah belajar. Jadi saya tetap ajarkan di rumah bagaimana teknik desain grafis, dan Astung Karo saat itu juara 1. Wih, luar Di biasa, FLSM keren Provinsi sekali. Bali. Dan itu menunjukkan ternyata anak-anak dengan kondisi seperti ini yang mungkin kita ngelihatnya tuh mereka mempunyai hambatan, tapi ternyata hambatan itu tidak menghalangi Ya, betul. mereka untuk mengembangkan potensinya ya Pak ya. Mereka sangat semangat sekali mengembangkan potensinya karena mereka tahu bahwa ini akan mereka bawa nanti suatu saat lagi nanti bekerja di luar di pekerjaan gitu. Dan terbukti anak-anak yang saya latih dulu itu sekarang udah jadi pegawai kontrak di dinas sosial ya. Wih, luar biasa sekali loh. Ternyata nih informasi nih buat teman-teman nih di luar sana bahwasanya anak-anak dengan
kebutuhan khusus ini adalah anak spesial yang punya kesempatan yang sama juga seperti teman-teman reguler lainnya, yang mereka bisa mengembangkan potensinya dan bisa meraih cita-citanya seperti itu. Nah, hal lucu nih Pak. Kalau tadi ini kan hal yang paling berkesan, ada nggak sih hal yang lucu tuh yang dialami oleh Bapak selaku kepala sekolah selama menjabat di sini tuh? Iya. Kalau hal lucu itu sebenarnya sama anak-anak kebanyakan. Jadi anak-anak itu kalau di umum, ya saya bilang di umum itu mereka paham bahwa ini kelas sekolah. Kalau di sini kita dianggap sama semua guru. Kadang-kadang kita dipeluk, kadang-kadang disalamin, kadang-kadang dicium seperti itu. Itu yang membuat saya menjadi vibrasi saya positif saya di sini di SLB. Sangat senang sekali. Itu hal yang lucu yang saya anggap artinya beda kita kalau di umum kelas sekolah di umum dengan kelas-kelas di luar biasa. Jadi luar biasa itu kita harus membiasakan diri dengan anak-anak, berkolaborasi seperti itu. Kalau di umum kan lihat sekolah udah takut, udah lari duluan kan. Kalau di SLB di sekolah luar biasa itu beda. Mereka menganggap kita sebagai temennya, itu yang sangat hebat sekali sebagai anak-anak. Vibes-nya beda ya Pak ya. Vibes-nya tuh di situ teman-teman. Jadi setiap harinya tuh biasanya ada hal baru terus tuh yang kita alami tuh, tidak hanya dari sisi kepala sekolah, guru-guru juga pasti ada sesuatu hal yang diwujudkan nih atau yang ditampilkan oleh anak-anak spesial ini gitu Bapak. Nah Bapak, kita tuh kalau di SLB Negeri 1 Tabanan kira-kira ada nggak sih hal-hal yang mau dilakukan untuk lebih ke depannya menjadi satu instansi yang wah tuh dari segi peserta didiknya yang dikolaborasikan tuh sama-sama. Kalau tadi kan programnya kan ada yang dari peserta didik saja, tapi ada nggak sih program kolaborasi antara orang tua, guru, staf dan seluruh peserta didik itu ada nggak sih Pak? Harapan saya ke depan untuk sekolah sebenarnya kalau program ini masih kita ingin menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu sekolah yang menggerakkan semua komunitas pendidikan, baik menggerakkan siswa, menggerakkan guru, menggerakkan orang tua. Jadi semuanya dirangkum di sana dalam sekolah penggerak. Itu yang saya inginkan di sekolah ini menjadi sekolah penggerak di tahun-tahun berikutnya kalau program itu masih jalan ya. Oke, siap. Mudah-mudahan ya Pak ya nantinya ke depannya tuh SLB Negeri 1 Tabanan menjadi sekolah percontohan di sekolah penggerak. Nah, Bapak nih ada nggak sih pesan untuk sahabat atau sobat Dialogtika, namanya nih sobat Dialogtika, sobat Tika namanya tuh. Ada nggak sih Pak pesannya untuk sobat Tika tuh? Sobat Tika atau sobat tim kreatif, saya salut benar dengan tim kreatif ini sangat kreatif. Memang namanya tim kreatif, sangat kreatif. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan baru yang diadakan di SLB Tabanan. Itu yang akan mendorong saya menjadi lebih kreatif juga jadinya. Jadi membuat privasi kita jadi saling positif jadinya seperti itu. Oke. Dan mudah-mudahan kedepannya Sobat Tika tuh selalu nonton ya untuk tema-tema selanjutnya, karena di Dialog Tika tidak hanya membahas terkait ABK saja Pak, tapi banyak sekali informasi yang sangat menarik gitu. Nah teman-teman, ini adalah segmen pertama dari Dialog Tika. Mudah-mudahan ini memberikan informasi baru dan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Bapak Mei, terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesempatannya untuk bergabung di Dialog Tika. Nah Sobat Tika, terima kasih ya sudah menonton Dialog Tika. Tunggu tayangan selanjutnya, tema apa yang kita akan bahas selanjutnya. Bye Sobat Tika, sampai ketemu lagi.